ikut sawah menanam padi, hujan, berijak duri. Aku nak punya keluarga jauh satu padang tinggi, salamnya dari anak Pak dari istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada yang saya hormati Nini Mama alim ulama cerdik pandai, Bapak Jaro satu Padang Tinggi, dan yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya, seorang santri dari pesantren Al-Ibrahimiyah Lubuk Hijau, ingin menyampaikan santapan rohani yang berjudul mengendalikan diri dan menjaga kesabaran. Bapak, ibu, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin sedikit bercerita ketika saya berada di pesantren, jauh dari kehangatan rumah. Hati ini seringkali merasakan rindu yang begitu dalam, rindu kepada pelukan ibu yang hangat, rindu kepada senyuman ayah yang menenangkan, dan rindu kepada suara adik-adik yang sedang bermain. Walaupun orang tua saya sering berkunjung, tetapi rasa ingin pulang selalu di benak saya. Sampai-sampai setiap hari terasa begitu panjang menuju hari kepulangan. Namun hadirin, tahukah apa yang terjadi ketika akhirnya sampai di rumah? Terkadang realitanya seringkali berbeda dengan bayangan kita. Perintah demi perintah datang silih berganti. Misalnya, tadi tolong ambilkan air minum, belikan ini ke manise, bantu ayah ini itu. Dan hati yang tadinya penuh dengan rasa itu terkadang mulai merasa kesal dan lelah. Dan senyum yang tadinya merekah perlahan mulai pudar. Kaki yang tadinya ringan melangkah mulai terasa berat. Hati yang tadinya penuh dengan kebahagiaan mulai dihiasi rasa kesal. Bahkan mungkin ada kata-kata kasar yang hampir meluncur dari mulut kita. Pulang-pulang malah disuruh terus. Hadirin rahimahullah, inilah ujian kesabaran kita yang sesungguhnya. Bukan ketika kita berada di pesantren yang jauh dari godaan, bukan ketika kita berada di masjid yang penuh kekhusyukan, tetapi ketika kita berada di rumah berhadapan dengan orang tua kita sendiri. Disinilah Allah menguji apakah ilmu kesabaran yang kita pelajari di sekolah benar-benar tertanam di dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang agung, yaitu laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat dan mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Subhanallah, betapa indahnya ajaran ini. Cobalah kita renungkan bersama malam yang mulia ini. Siapakah orang tua kita? Mereka adalah pintu surga kita. Mereka adalah jembatan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tanganmu lelah mengambilkan segelas air, ingatlah berapa ribu kali tangan ibu yang menggendong kita saat bayi, saat kita rewel tanpa alasan, saat kita menangis dengan
yang jaraknya hanya 100 meter. Ingatlah, berapa juta langkah kaki ayah yang telah ditempuh di bawah terik matahari yang membakar kulit, di bawah hujan yang membasahi tubuh, hanya untuk sesuap nasi yang kita makan, untuk pakaian-pakaian yang kita pakai, untuk biaya sekolah dan belanja sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, saya juga terkadang merasa kesal karena perintah orang tua saya yang membuat saya sedang bermain game atau menonton TV merasa terganggu. Tetapi langsung saya bayangkan bagaimana lelahnya ayah saya yang pergi ke Suilolo, berangkat jam 6 pagi sampai di rumah jam 6 sore, terkadang sudah malam. Terbayang bagaimana capeknya ibu saya yang pergi ke Simomolen, yang ceritanya sering berjalan kaki. Akhirnya bayangan-bayangan itu membuat perasaan saya yang penuh kekesalan menjadi reda. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, saya teringat sebuah kisah seorang ibu tua yang setiap sore selalu duduk di depan rumahnya yang sederhana sambil menatap ujung jalan dengan penuh harap. Lalu tetangganya pun bertanya, "Bu, kenapa ibu setiap hari duduk di sini?" Dengan suara yang berbeda, ibu itu menjawab, "Saya menunggu anak saya pulang. Saya ingin meminta tolong padanya supaya dia merasa bahwa saya masih membutuhkannya, agar dia masih mau pulang ke rumah ini." Mendengar kisah tersebut, siapakah yang tidak tersentuh hatinya? Karena setiap perintah orang tua kita, setiap panggilan mereka adalah bentuk rasa cinta yang begitu dalam. Mereka tidak ingin kita pergi jauh. Mereka hanya ingin kita tetap berada di dekat mereka. Karena bagi mereka adalah kehadiran kita. Tekan nanti kalau udah selesai. Tekan nanti tumbalin ya. Di bulan Ramadan yang mulia ini mengajarkan kita bahwasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi lebih dari itu. Di bulan Ramadan yang mulia ini mengajarkan kita untuk menahan amarah, menjaga kesabaran, menjaga lidah kita dari perkataan yang kotor dan menyakitkan, dan melatih hati kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian. Marilah kita menjadi remaja yang disukai oleh orang tua dengan kepatuhan dan keikhlasan yang kokoh. Senyumlah ketika dipanggil, bergeraklah dengan ringan ketika diminta tolong, jawablah dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Serta kala penting, jadilah remaja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan dan kesabaran yang kokoh. Ingatlah, setiap detik dalam hidup ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, suatu saat nanti, dan kita tidak tahu pasti, orang tua kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamanya. Saat itu kita akan merindukan setiap perintah orang tua kita. Kita akan rindukan setiap panggilan mereka. Bahkan omelan mereka yang dahulu kita anggap menyebalkan akan kita rindukan. Di saat itu kita akan menangis, menyesal karena dahulu kita selalu sombong untuk melayani mereka. Jangan sampai penyesalan itu datang terlambat. Di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita jadikan sebagai titik balik dalam hidup kita. Mulai hari ini, mulai detik ini, mari kita latih diri kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dengan sepenuh hati dan selalu menjaga kesabaran dan menahan amarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita
dan menguatkan kesabaran kita dan menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan serta hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hilang dan janggal saya mohon maaf. Padi ditanamlah polisi di sabit pagi hari, laku sampai bisa tak berrohani, mudah-mudahan bisa memperbaiki diri. Wabillahi